Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Anggreni, NPM 2040102026, jurusan Manajemen Sumber Daya Pengadaan Lokal Alhamdulillah Universitas Borneo Bali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau disebut dengan prolegnas, yaitu disusun oleh DPR, Presiden maupun DPD. Di sini DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Setelah itu DPR ikut membahas rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya, dan anggota DPR berhak mengajukan undang-undang. Setelah itu DPR, Presiden, dan DPD melakukan musyawarah ataupun rancangan undang-undang yang akan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Setelah dilakukannya musyawarah untuk mendapatkan persetujuan bersama, hasil yang telah jika hasilnya tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Sedangkan jika dalam musyawarah tersebut mendapatkan persetujuan bersama, maka dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang tidak disahkan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Setelah didapatkannya hasil permusyawaratan tersebut, dan jika telah mendapatkan persetujuan bersama, Presiden dapat mengajukan undang-undang atau mengesahkan undang-undang dan mendatangani undang-undang yang telah disahkan atau mendapatkan persetujuan bersama. 5 tahap proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu pembuatan daftar rancangan undang-undang yang akan disusun untuk waktu 5 tahun dan tiap tahun oleh DPR dan pemerintah. 2. Tahap penyusunan, yaitu pembuatan naskah akademik, naskah rancangan undang-undang, serta harmonisasi pembuatan dan pemantapan konsepsi. Ketiga, tahap pembahasan, yaitu pembahasan daftar inventarisasi masalah di rancangan undang-undang. 4. Ada tahapan pengesahan, yaitu penandatanganan Presiden pada naskah rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama antara DPR dan Presiden. Kelima, tahap pengundangan, tahapan undang-undang yang telah disahkan dalam lembaran negara. Setelah itu kita masuk di materi inti, yaitu proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam kehidupan sehari-hari selalu perlu adanya aturan. Aturan-aturan itulah norma yang harus kita patuhi agar dapat memenuhi norma dengan baik. Kita perlu tahu apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing. Sedangkan aturan atau norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu pembentukan BPUPKI yang beranggotakan 60 anggota yang diketuai yaitu Rajiman dan dua wakil yaitu Sueroso dan Ichibangase Yoshio. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia
dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan usaha negara merdeka. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas rancangan dasar negara. 3 tokoh perumusan dasar negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Soepomo. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas rancangan dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar. Setelah itu sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 masa risa pembentukan panitia 9 atau yang biasa disebut dengan panitia kecil. Dibentuklah 3 panitia pada sidang kedua, yaitu panitia perancangan undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kedua itu panitia ekonomi dan keuangan Muhammad Hatta, dan panitia pembela tanah air yaitu Adi Kusmo. Panitia perancang undang-undang dasar bersidang 1 tanggal 13 Juli 1945, 2 tanggal 14 Juli 1945, dan yang ketiga tanggal 15 Juli 1945. Setelah itu selesailah tugas BPUPKI, lalu BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah panitia PPKI. PPKI mempunyai tugas yaitu menyelesaikan tugas dari BPUPKI itu tersebut. PPKI beranggotakan 21 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sudah memiliki dasar negara, pembukaan dan isi undang-undang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, menetapkan presiden dan wakilnya. Yang ketiga, membentuk KNIP untuk membantu tugas presiden. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh BPUPKI dalam sidang 2 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada sidang tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan tubuh dan pasal-pasal dan penjelasannya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya yang berjudul Proses Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.